Om Swastiastu. Kami dari kelas A1 kelompok 3 akan mempresentasikan pengukuran E pada PASH atau PAS, teknik pencahayaan buatan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya perkenalkan, nama saya Maridu Rama Utami, NIM akhir 001. Perkenalkan, saya Ralin Meita Tania, NIM akhir 026. Perkenalkan, nama saya Imade Windo Mulyaswara, NIM akhir 037. Perkenalkan, nama saya Inyoman Bawadi Suartamo, NIM akhir 038. Perkenalkan, nama saya Gede Cakradayana, NIM akhir 039. Perkenalkan, nama saya Iko Mambo Sudi Kurniawan, NIM akhir 040. Perkenalkan, nama saya Agus Murano Batum, NIM akhir 041. Perkenalkan, nama saya Imade Trisnuerlangga, NIM akhir 042. Perkenalkan, nama saya Ibu Kurniarta Pradana, NIM akhir 044. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pencahayaan alami. Next. Definisi pencahayaan alami. Pencahayaan alami adalah penggunaan cahaya yang bersumber dari alam sebagai penerangan yang berasal dari matahari. Kebalikan dari pencahayaan alami yaitu pencahayaan buatan, di mana sumber cahaya dibuat oleh manusia yang merupakan sistem cahaya. Next. Baik, selanjutnya pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Next. Pencahayaan alami berasal dari cahaya matahari yang selalu tersedia di alam dan cahaya langit hasil pemantulan cahaya matahari. Pencahayaan buatan berasal dari sistem cahaya berenergi terbatas di alam, misalnya energi listrik serta energi dari proses minyak bumi dan gas. Cahaya buatan pun dapat menimbulkan efek silau jika terjadi kontras terlebih antara cahaya dengan objek yang dikenai cahaya atau antara objek itu sendiri. Untuk itu harus direncanakan dengan baik agar iluminasi dapat dikontrol. Next. Sumber cahaya, pencahayaan alami, sinar matahari, dan cahaya langit, sedangkan pencahaya buatan, sistem cahaya. Jenis energi, pencahayaan alami terbarukan, sedangkan pencahayaan buatan tidak terbaharukan. Intensitas cahaya, pencahayaan alami tergantung waktu dan cuaca, sedangkan pencahayaan buatan dapat direncanakan dan stabil. Kuat penerangan, pencahayaan alami tergantung waktu dan cuaca, sedangkan pencahayaan buatan dapat direncanakan dan stabil. Kualitas warna cahaya, pencahayaan alami putih tunggal dengan spektrum cahaya lengkap, sedangkan pencahayaan buatan 3 jenis putih dengan spektrum cahaya terbatas. Kualitas warna objek yang dikenai cahaya, pencahayaan alami tampak alami dengan RA 100%, sedangkan pencahayaan buatan sulit terlihat alami pada RA 100%. Efek penyilauan, pencahayaan alami fluktuatif dan hanya dapat diantisipasi, sedangkan pencahayaan buatan dapat dikontrol. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan unsur cahaya matahari. Cahaya matahari dipantulkan oleh partikel dan awan di atmosfer menjadi cahaya langit. Berdasarkan arah dan pantulannya, sinar matahari dapat diuraikan menjadi unsur-unsur antara lain sinar matahari langsung, cahaya langit, sinar matahari refleksi luar, sinar matahari refleksi dalam. Next. Sinar matahari refleksi luar, yaitu hasil pemantul cahaya dari benda-benda di luar ruangan. Next. Sinar matahari refleksi dalam, hasil pantulan cahaya dari beda-beda di dekat bangunan dan elemen ruang, misal tanah, rumput, dan dinding. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran E dengan luxmeter. Yang pertama, definisi dari luxmeter. Luxmeter adalah alat ukur kuat penerangan dalam suatu ruang, di mana luxmeter juga disebut dengan digital light meter. Alat ini dilengkapi dengan sensor cahaya yang sangat peka terhadap perubahan jumlah cahaya yang diterima.
Satuan ukur dari luxmeter adalah lux. Dapat dilihat pada layar, bagian-bagian dari luxmeter yang pertama ada tombol off atau on, lalu ada tombol range, ada layar panel, zero adjust, dan sensor cahaya. Adapun faktor-faktor penentu kuat penerangan yang terukur, yang pertama yaitu hubungan geometris antara titik ukur dan lubang cahaya, lalu yang kedua ada ukuran dan posisi lubang cahaya, yang ketiga ada distribusi terang langit, yang keempat ada bagian langit yang dapat diukur dari titik ukur, dan yang terakhir tingkat transparasi lubang cahaya. Adapun kriteria kondisi pengukuran kuat penerangan pada penerangan alami siang hari atau PAS yang pertama, yaitu ada pengukuran di titik ukur utama atau TUU dan titik ukur samping atau TWS harus dilakukan pada waktu yang sama. Lalu yang kedua yaitu keadaan langit sebaiknya pada kondisi yang stabil atau terang merata. Dan yang ketiga, kondisi lubang cahaya diperhitungkan seolah-olah tidak ditutupi kaca transparan. Adapun ketentuan pengukuran kuat penerangan alami siang hari pada standar yang pertama, yaitu dapat dilihat dari lokasi titik ukur, lalu kuat penerangan, yang ketiga ada luminasi, lalu ada alat ukur, dan yang terakhir adalah hasil pengukuran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah saya di sini akan mempresentasikan materi pengukuran E metode tabel. Next. Pada penerangan alami siang hari atau disingkat PASH, terdapat 3 komponen faktor penerangan maksudnya, yang menentukan hasil pengukuran kuat penerangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada faktor langit, cahayanya langsung dari cahaya langit. Yang kedua faktor refleksi luar, cahayanya dari pantulan benda di luar ruangan. Dan yang ketiga ada faktor refleksi dalam, cahayanya berasal dari permukaan benda di dalam ruangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan pengukuran E metode HD dan LD. Next. Pengukuran E metode HD dan LD. Sebenarnya nama metode ini adalah metode DPMB. DPMB merupakan singkatan dari Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan. DPMB adalah instansi pemerintah yang resmi mengeluarkan metode pengukuran kuat penerangan melalui perbandingan jarak tertentu yang diperoleh dari gambar sistem proyeksi denah tanpa interior dan potongan, disertai penggunaan tabel nilai faktor langit dan perhitungan interpolasi. Next. Sini saya akan membacakan 6 langkah yang perlu dilakukan pada metode ini, yaitu 1. Menggambar denah tanpa interior dan potongan dengan sistem proyeksi. 2. Tentukan lubang cahaya efektif. 3. Tentukan jarak H, D, dan L. 4. Hitung perbandingan H terhadap D dan L terhadap D. Next. 5. Gunakan tabel ini faktor langit untuk memperoleh besar faktor langit. 6. Hitung kuat penerangan. Pengukuran E dalam metode Exotex. Metode ini menggunakan software Exotex sebagai alat bantu mengukur kuat penerangan dalam ruang. Dalam perhitungan menggunakan Exotex, sangat perlu memori komputer yang cukup agar kalkulasi penghasilan render grafik makin kompleks, makin besar memorinya yang dibutuhkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya satuan pengukuran cahaya. Definisi pengukuran cahaya. Pengukuran cahaya atau photochromic quantity adalah pengukuran terhadap parameter cahaya. Pencahayaan ialah
kepadatan dari suatu berkas cahaya yang mengenai suatu permukaan. Pengukuran cahaya. Jumlah cahaya atau luminous energy. Jumlah cahaya atau Q adalah energi cahaya yang dipecahkan oleh sumber cahaya. Sumber cahaya dapat berupa cahaya alami maupun cahaya buatan. Arus cahaya atau luminous flux. Arus cahaya adalah jumlah cahaya persatuan waktu. Yang ketiga ada intensitas cahaya. Intensitas cahaya atau I adalah arus cahaya yang dipecahkan persatuan sudut ruang. Kuat penerangan. Kuat penerangan atau E merupakan arus cahaya yang diterima bidang permukaan sehingga menjadi terang. Luminasi. Luminasi atau B adalah intensitas cahaya yang dipecahkan, dipantulkan, atau diteruskan oleh bidang permukaan. Berikut ada contoh penggambaran tabel pengukuran cahaya dan ada contoh alat pengukuran cahaya yang bernama luxmeter. Seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penentu kenyamanan visual. Next. Definisi kenyamanan visual. Kenyamanan visual merupakan keadaan manusia dalam mengekspresikan kepuasan terhadap penglihatan sekitar. Next. Parameter kenyamanan visual sebagai berikut. Yang pertama, kuat penerangan. Besar kuat penerangan yang terukur harus memenuhi syarat minimal sesuai standar. Makin berat kerja visual, kuat penerangan minimal makin tinggi. Jika pencahayaan alami belum memenuhi syarat, harus dibantu pencahayaan buatan. Yang kedua ada luminansi. Pada objek tidak terjadi kontras cahaya dan atau kontras kecerahan warna objek yang berlebihan, agar indeks kesilauan yang terjadi sesuai dengan kebutuhan sesuai kerja visual dan tidak memberi efek silau pada mata. Makin berat kerja visual, batas indeks kesilauan maksimal makin tinggi. Gunakan antisipasi silau pencahayaan buatan melalui desain rumah, lampu, atau armatur. Agar objek terlihat jelas, setiap penurunan 1% kontras, kuat penerangan ditambah 15%. Yang ketiga ada kualitas warna atau color temperature CT, yaitu suhu terukur dari benda hitam ideal yang memancarkan cahaya tampak sebagai warna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi pencahayaan buatan. Definisi pencahayaan buatan. Pencahayaan buatan adalah sistem pencahayaan untuk memberi sinar menyinari. Sumber cahaya dapat berasal dari beberapa negeri yang ada di bumi. Cahaya buatan berwarna dapat dipadukan dapat menghasilkan variasi berdasarkan teori warna, yaitu merah, hijau, dan biru. Next. Standar pencahayaan buatan. Sumber cahaya buatan memberikan efek pada color ranging RA objek yang dikenal cahaya, di mana warna objek yang terlihat tergantung pada kelengkapan spektrum cahaya. Makin lengkap spektrum cahaya, makin tinggi RA warna objek, makin reaktif aslinya seperti kenal cahaya matahari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Studi kasus. Studi kasus dari kelompok kami melakukannya berlokasi di salah satu rumah anggota kelompok kami, yaitu rumah saya sendiri. Kami melakukan penelitian saat pagi hari, tepatnya pukul jam 7 pagi, siang hari jam 12 siang, dan malam hari pada pukul 8. Luas ruangan yang kami lakukan percobaannya tersebut itu adalah 3,2 meter dikali 2,8 meter, di mana kami lakukan pencahayaan tersebut menggunakan alat luxmeter. Studi kasus ini kami lakukan untuk mengetahui pencahayaan baik secara alami maupun buatan.
jarak titik ukur posisi berdiri menuju bukaan atau arah datangnya cahaya itu sekitar 2 meter. Next. Dan berikut adalah hasil dari studi kasus yang kami lakukan. Yang pertama itu ada gambar ruangan, di mana pada saat pukul 7 pagi, kita mengukurnya menggunakan alat luxmeter, dan intensitas cahayanya itu didapat 33.621 lux dengan pencahayaan alami. Yang kedua itu ada pada pukul 12 siang, di mana kita mengukurnya dan mengetahui intensitas cahayanya itu sekitar 2.105 lux dengan pencahayaan alami juga. Dan pada malam harinya, yaitu pukul 8, kami mengukur pencahayaan buatan karena pada malam hari pencahayaan alami sudah tidak bisa diukur lagi, jadi ruangan tersebut harus dibantu menggunakan pencahayaan buatan, dan kami mendapatkan intensitas cahayanya sekitar 54 lux. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dari penelitian yang kami lakukan, dapat kami simpulkan bahwa pencahayaan alami memiliki kekuatan pencahayaan yang lebih besar dibandingkan pencahayaan buatan. Saat di pagi hari, pembiasan cahaya yang masuk ke dalam ruangan lebih besar dibandingkan pada saat siang hari. Pada malam harinya, pencahayaan alami sudah tidak ada sehingga membutuhkan pencahayaan buatan untuk menerangi suatu ruangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.